Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Ardiansyah dari kelas 12 ATP. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang Orde Lama dan Orde Baru. Orde Lama berlangsung sekitar 22 tahun dari tahun 1945 sampai 1966 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Di era ini terjadi beberapa kali sistem pemerintahan, mulai dari presidental, parlementer, demokrasi liberal, hingga demokrasi terpimpin. Orde Lama adalah era di mana Indonesia baru merdeka hingga pemerintahan belum begitu stabil. Pemerintah bersama rakyat masih disibukkan dengan usaha mempertahankan kemerdekaan yang hendak kembali direbut penjajah Belanda. Selain ancaman dari luar Indonesia yang masih berusia belia, juga mendapatkan gangguan dari dalam. Gangguan ini berkaitan dengan perbedaan ideologi yang ingin diterapkan di Indonesia. Setidaknya terjadi beberapa kali pemberontakan di era Orde Lama, yakni pemberontakan PKI, pemimpin Musso di Madiun pada tahun 1948, pemberontakan Negara Indonesia atau NII, pemimpin Kartosuwiro pada Agustus 1949, dan pemberontakan PKI, pimpinan DN Adit pada 30 September 1965. Gangguan keamanan serta dinamika politik yang tinggi membuat pemerintahan Orde Lama tidak banyak membangun. Salah satu tinggalnya Orde Lama ikonik adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta yang digunakan untuk Asian Games 4 dan Genovo atau Games of the New Emergency Force. Selain itu, Orde Lama juga membangun Masjid Istiqlal, Monumen Nasional atau Monas, Bendungan Jatiluhur, dan pabrik baja Krakatau Steel. Namun, pembangunan Bendungan Jatiluhur dan pabrik Krakatau Steel baru selesai di era Orde Baru. Pada tahun 1960, pemerintahan Presiden Soekarno merencanakan pembangunan nasional semesta merencana 8 tahun. Namun rencana tersebut tidak berjalan dengan lancar dikarenakan negara Indonesia sedang bersiap untuk perang melawan Belanda yang bertujuan merebut kembali Irian Barat. Selain itu, terjadinya iklim politik yang tidak kondusif juga menjadi salah satu penyebabnya. Oke, kita memasuki era Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru muncul setelah keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau dikenal Supersmart. Soeharto diangkat menjadi Presiden Indonesia menggantikan Soekarno. Orde Baru berlangsung selama 32 tahun, dari 1966 hingga 1998. Penamaan Orde Baru untuk membedakan dengan era sebelumnya. Orde Lama pada era ini, sistem pemerintahan Indonesia masih menggunakan presidensial, di mana keputusan mutlak ada di tangan presiden, serta memiliki bentuk pemerintahan yaitu republik. Pada era ini pula dasar konstitusi negara Indonesia adalah UUD 1945. Terjadi kemajuan pesat di Indonesia dalam pembangunan selama Orde Baru. Pemerintah Presiden Soeharto menekankan stabilitas nasional, baik dalam program politik, rehabilitasi ekonomi, serta kepribadian yang fokus dan bidang sosial budaya. Hasilnya bisa dirasakan masyarakat seperti inflasi turun dan mata uang Indonesia menjadi lebih stabil. Namun dalam perkembangannya, kekuasaan sepenuhnya berada di tangan Presiden Soeharto akibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN tumbuh subur di era Orde Baru, hingga akhirnya terjadi krisis moneter yang memicu kerusuhan pada 1997. Tekanan rakyat yang begitu kuat akhirnya berhasil mendorong Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tahun 21 Mei 1998. Rakyat menginginkan perubahan dalam sistem pemerintahan, sehingga lahirnya era reformasi. Era reformasi dimulai pada tahun 1998, tepatnya setelah Soeharto mundur dari jabatan Presiden RI yang telah diemban selama 32 tahun. Era ini muncul karena banyaknya krisis yang dialami Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.
dari mulai krisis politik, ekonomi, hukum, sosial, serta krisis kepercayaan masyarakat. B.J. Habibie menjadi presiden pertama di era reformasi. Munculnya era reformasi dimanfaatkan segenap bangsa Indonesia untuk membuka peluang dalam menata kehidupan yang lebih berdemokrasi. Presiden Habibie membuat reformasi berskala besar pada sistem pemerintahannya yang ada. Sistem tersebut dijalankan dengan adanya keterbukaan dengan nilai demokrasi yang lebih dikedepankan. Pada era ini, partai politik bersifat independen, tidak lagi dipengaruhi oleh kekuasaan birokrat militer. Hal ini ditandai dengan adanya pemilu untuk memilih secara berlangsung presiden dan wakil presiden, kepala daerah, serta anggota DPR. Pemilu berlangsung tersebut pertama kali dilaksanakan pada 2004. Selama era reformasi, dari 1998 hingga 2022, Indonesia telah dipimpin oleh 5 presiden, yakni B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, dan Joko Widodo atau Jokowi. Sekian video dari saya mengenai penjelasan dengan Orde Baru dan Orde Lama serta reformasi. Lebih dan kurang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.